Cek, satu, dua. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Atar. Dan ini rekan saya, Ishak, Muhammad Haikal Salim, Azhara Al-Hawarizmi Syahreza, Amarsya Naila Aldere, dan Astrid Herrera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan cara pembuatan hard candy. Hard candy sendiri adalah jenis permen yang mempunyai tekstur keras dan tampak bening serta mengkilap atau glossy. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita saksikan. Dalam pembuatan hard candy dibutuhkan gula pasir, gula halus, asam sitrat, perisa dan pewarna, serta sirup glukosa. Lalu dibutuhkan tray, kompor listrik, panci, spatula, termometer raksa, pemotong, plastik bungkus, timbangan, dan mangkuk. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang gula pasir sebanyak 325 gram menggunakan timbangan analitik. Gula pasir merupakan senyawa kimia golongan karbohidrat yang memiliki rasa manis, berwarna putih, bersifat anhidros, dan larut dalam air. Gula pasir termasuk ke dalam salah satu sumber sukrosa yang mudah mengalami kristalisasi, sehingga semakin banyak jumlahnya ditambahkan, maka permen yang dihasilkan akan memiliki tekstur yang semakin keras, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, tambahkan sirup glukosa sebanyak 200 gram. Sirup glukosa merupakan larutan gula, tetapi bukan murni glukosa karena terdiri dari beberapa campuran gula sederhana. Nah, dalam pembuatan hard candy, fungsi utama dari penambahan sirup glukosa ini yaitu untuk membantu tekstur permen dan mengontrol kristalisasi gula sehingga dapat dihasilkan penampakan permen yang bening pada bagian akhir. Tambahkan air mineral sebanyak 300 ml untuk melarutkan campuran gula pasir dengan sirup glukosa. Jumlah air yang ditambahkan harus diperhatikan. Apabila terlalu banyak, maka dapat mengurangi stabilitas permen selama penyimpanan, karena permen menjadi mudah meleleh. Selain itu, semakin banyak jumlah air yang ditambahkan, maka adonan juga akan semakin lama untuk mendidih. Kemudian, panaskan adonan tersebut sambil terus diaduk hingga benar-benar homogen dan matang secara merata. Setelah adonan homogen, panaskan hingga muncul gelembung sambil terus diaduk. Karena terdapat zat terlarut berupa gula, adonan permen akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius yang ditandai dengan munculnya gelembung. Jika adonan permen dipanaskan hingga suhu sekitar 112-115 derajat Celcius, maka akan memasuki tahap soft ball. Dikatakan demikian karena jika adonan dimasukkan ke dalam air dingin, akan terbentuk bola lunak, namun akan kembali kempes jika dikeluarkan dari air. Tahapan ini cocok untuk pembuatan pralin. Selanjutnya tahap firm ball. Pada tahap firm ball, adonan permen bersuhu 117-121 derajat Celcius. Adonan permen pada tahap ini dapat membentuk bola cukup lunak dan dapat dibentuk. Tahap ini cocok untuk pembuatan karamel. Jika adonan permen dipanaskan lebih tinggi lagi hingga suhu 122-130 derajat Celcius, maka adonan permen akan memasuki tahap hard ball. Pada tahapan ini, permen akan membentuk bola yang lebih keras dan tidak mudah berubah jika ditekan. Dalam pembuatan hard candy, adonan terus dipanaskan hingga air tersisa 0,5-1% dari total bahan, yang ditandai dengan gelembung besar menutupi permukaan. Selanjutnya, adonan gula yang masih hangat ditambahkan asam sitrat secukupnya. Penambahan asam sitrat digunakan sebagai bahan pengasam sehingga mengurangi rasa manis yang berlebihan. Selain itu, asam sitrat juga berfungsi sebagai penghambat rekristalisasi yang mencegah gula dalam hard candy mengkristal terlalu cepat. Langkah selanjutnya adalah penambahan pewarna dan perisa kopi. Penambahan asam sitrat, pewarna, dan perisa dilakukan setelah proses pemasakan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penguapan komponen-komponen volatil yang terkandung di dalam adonan permen, dan untuk menghindari terjadinya degradasi senyawa karena panas. Saat adonan permen masih hangat, tuang adonan di atas nampan tahan panas yang telah dilapisi dengan gula halus.
Penambahan gula halus dimaksudkan untuk mempermudah proses pencetakan permen agar saat dibuat lapisan dengan ketebalan tertentu, lapisan antar permen tidak menyatu kembali dan tidak lengket. Selanjutnya, ratakan adonan permen hingga membentuk lembaran dengan ketebalan sesuai selera saat adonan permen masih hangat. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan proses pemotongan. Langkah terakhir, potong permen dengan bentuk sesuai selera. Pada kali ini, kami memotong permen dengan bentuk menyerupai bantal, seperti yang sedang dilakukan di video. Dan inilah permen hasil buatan kami. Menarik bukan? Bukan.